Di sini kalau dana untuk kesejahteraan, dana yang bersumber dari APBD misalnya ya, dilakukan untuk membiayai menggugat masyarakat. Ini kira-kira gimana toh, Bob? Ini dana rakyat toh, Bob? Menggugat rakyat. Ini logikanya di mana gitu loh? Logika melawan rakyat. iya, dana yang bersumber dari rakyat untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, tapi digunakan untuk menggugat rakyat. Dalam ilmu saya lah, ilmu pembangunan kota kan, ilmu hukum, tidak ada kamusnya yang kejadian hari itu, nggak ada. Karena kan membangun itu kan membangun masyarakat, masa kota. Arti membangun itu kan memberikan perlakuan yang baik. Nah sementara tadi kan kasus ada dana, tapi dana untuk menggusur rakyat kan gimana anunya pelajaran di buku-buku kita kan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita berada di tempat yang berbeda dari biasa-biasanya. Hari ini kita berada di DKK Cafe, sebuah kafe di kawasan Bundaran Banjarbaru, persis di depan kampus Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini kita masih bicara soal Kampung Batuah, bicara tentang bagaimana pasca putusan, karena ada dua putusan terkait dengan nasib warga Kampung Batuah. Ada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang di situ warga Kampung Batuah kemudian kandas gugatannya. Kemudian ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tun Banjarmasin dan Tun Jakarta yang juga lagi-lagi sama-sama di mana warga dalam posisi yang kemudian kalah dalam putusan itu. Nah, ada hal menarik kemudian dalam perjalanan ketika di anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Banjarmasin tahun 2023 ada anggaran untuk pengamanan aset spesifik soal pasar Batuah. Nah, tentu ini akan mengusik bagaimana ketenangan, bagaimana kemudian yang hari ini warga Kampung Batuah merasa sudah nyaman dengan keadaan yang mereka tempati hari ini. Nah, kita akan bahas kali ini terkait dengan dua putusan itu, bagaimana sekali lagi jeritan hati warga Kampung Batuah pasca dua putusan pengadilan. Ada putusan Pengadilan Negeri dan putusan Tun DKI Jakarta. Bang Subhan, kabar baik hari ini? Baik. Hari ini kita di tempat yang berbeda. Ya, alhamdulillah. Di Ibu Kota Baru. Di Ibu Kota Baru. Kalau kita beberapa kali kan diskusi soal IKP, Ibu Kota Provinsi. Bagaimana kemudian gugatan yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Kali ini kita ada di Ibu Kota Barunya. Iya, di Kota Baru. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Anggap aja kita memperingati lah. Ya, Bang Subhan, hari ini kan kita masih bicara tentang Kampung Batuah. Ya. Hari ini ada Prof Hadim, kemudian ada Kanda Fahrianur dan juga Pak Warsiat. Ya, nanti kita akan bicara panjang soal, tentu kita tidak bicara lagi soal, karena kita kan ada 3 kali rasanya. Seingat kita 3 kali kan di Pasar Batuah, Bang. 3 ya? Ya, sekali di pasar, kemudian di tempat lain kita 1 kali ya, Bang ya, mengkompilasinya waktu itu. Nah, sekarang kita masih bicara itu, bagaimana kemudian kita cermati pasca putusan itu, kira-kira seperti itu, Bang. Ya memang kan yang kemarin kan yang kita sepakati kan aspek legalitas menjadi hal penting karena menurut Prof Hadim masih ada celah untuk melakukan rekayasa ulang terhadap apa yang mau diproses ke depannya. Jadi ada peluang upaya hukum. Peluang seperti itu yang kemarin hasil diskusi dulu. Kemudian kan dari sisi lain pendekatan kemanusiaan itu menjadi bagian yang juga mendampingi dari proses hukum ini tadi. Nah, untuk hukumnya ini tadi silahkan nanti para hukumnya Prof Hadim dan Pak Warsiat tadi untuk membicarakannya. Kalau kami dengan Bang Fahri ini kan lebih banyak persoalan kemanusiaannya dari sisi sosialnya, dari sisi dampak pembangunan, manfaat segala macam. Karena kan Bang Subhan menjadi menarik kemudian ketika ada pemantik soal anggaran APBD Kota Banjarmasin 2023 untuk pengamanan aset Pasar Batuah. Nah, ini kan tentu ada korelasi nih. Bagaimana nasib warga Batuah di tahun 2023? Nah, itulah sebenarnya yang jadi mungkin yang kita sangat miris sebenarnya. Melihat model-model
pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap warganya sendiri. Padahal warga sendiri, padahal kalau kita bicara misalnya aset itu kan memang secara tertulisnya, secara faktanya mungkin itu milik pemerintah. Tapi secara hakikat sebenarnya itu milik masyarakat semua, milik itu semua. Nah, jadi pendekatannya itu mestinya dilakukan dengan cara yang berbeda. Lain kalau misalnya pemerintah ini adalah misalnya pihak swasta. Mungkin pengusaha, investor segala macam, mungkin model pendekatannya harus jadi bisa saja beda. Kalau ini kan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Jadi titik poin kita tuh ada di situ. Ya. Oke, jadi pertama selamat datang dulu ke Pak Warsiat. Pak Warsiat selamat bergabung di Ngopi kita ini, obrolan setiap pekan soal bagaimana yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lagi datang Pak Warsiat, Bang Fahri, Prof Hadin. Kita pertama ke Prof Hadin ya, Bang. Prof, kan ada dua putusan nih. Ada putusan Pengadilan Tun Jakarta, ada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dua-duanya itu kan dimenangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, menjadi penting sekali lagi kita bicara, mendiskusikan soal apa yang bisa kita bantu upaya dalam tanda upaya hukum untuk warga Kampung Batuah agar mereka tetap tenang di situ, atau kemudian kira-kira celah hukum apa yang kemudian bisa kita lakukan. Ya. Untuk sekali lagi menyambung diskusi-diskusi sebelumnya, Prof. Ya, kalau kita baca putusannya, dua putusan Pengadilan Tun dan Pengadilan Negeri. Sebetulnya langkah itu sudah tepat aja kan, langkah hukum untuk mempertahankan hak-hak yang ada pada warga Pasar Batuah. Nah, advokasi yang dilakukan oleh tim pengacara itulah, nah ini banyak sangat lemah. Jadi kalau kita baca putusan kita baca putusan. Ini putusannya mana, Prof? Yang negeri atau Dua-duanya. Nah, sangat lemah sekali kita baca. Dan itu sebetulnya menunjukkan ke seharusnya gitu kan. Seharusnya tim advokasi itu sebelum melakukan langkah-langkah hukum itu harus matang-matang mengkaji masalah. Ini kan menyangkut kredibilitas mereka kan. Iya. Ini putusan saya baca mukanya dan ujungnya. Jadi membaca identitasnya, kemudian di ujungnya petitum. Nah, itu sudah kelihatan begitu lemahnya. Jadi kan sangat disayangkan. Perjuangan itu semestinya yang ada hasil yang cukup positif lah. Ternyata yang didapat ini bukan musuh kalah. Jadi kan secara hukum tidak ada yang kalah, 0. Dua-duanya 0. Jadi putusan PTUE, Pengadilan Tata Usaha, kemudian dikuatkan putusan banding Jakarta sama 0. Jadi tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Tidak kalah, tidak menang. 0. Putusan Pengadilan Negeri juga sama nasibnya, 0. Nah, sekarang di mana 0? Jadi kan kalau kita baca diktum putusan, itu kan gugatan tidak diterima. Tidak diterima itu pasti soal prosedur, tidak masuk substansi. Oh iya. Tidak masuk substansi. Masih di prosedur. Nah, jadi bukan menyatakan status, belum masuk ke substansi. Dua-duanya. Ya. Nah, jadi yang ini menunjukkan kelemahan tim hukumnya. Dua-duanya belum masuk ke materi perkara. Sudah dipatahkan. Kelemahan pertama di mana? Nah, di Pengadilan Tun saya baca itu karena bukan kompetensi absolut, bukan kewenangannya, karena yang digugat itu kebijakan pemerintah untuk revitalisasi. Iya, yang digugatnya kan bukan tentang hak. Artinya tidak ada kepentingan. Nah, yang kedua, ini salahnya lain lagi yang di pengadilan negeri itu. Dia menamakan class action. Nah, ternyata konsep class action yang dipahami mereka salah. Oleh tim pemahaman teknis. Iya, dianggap oleh pengadilan negeri itu salah. Nah, kan class action itu kan, class action itu artinya gugatan kelompok.
syaratnya harus 3. Ada 3 syaratnya. Jadi masalahnya sama, masalah hukumnya sama, gugatannya sama. Nah, kemungkinan yang salah itu yang si atas nama penggugat itu, nah, penggugat. Jadi kan ada kelas representatif, ada kelas number. Jadi kelas action itu ada 2 isinya. Ini kan kelas action. Ya. Ada dua isinya kelas number. Kelas number itu kalau semua yang rugi itu melakukan gugatan. Lalu yang kelas representatif itu ya yang mewakili representatif. Nah, itu di dalam putusan PN dikatakan tidak diterima karena keliru dalam memahami class actionnya. Jadi kan dua-duanya belum masuk perkara. Jadi kalau gugatan itu class action, maka warga itu atau kemudian yang dilakukan gugatan itu secara legal standing tidak berhak. Kadang berhak. Mungkin saya belum baca, mungkin kita gabungan. Ya. Saya belum baca di atas apakah yang menggugat itu memang memiliki legal standing. Nah, mungkin tidak memiliki. Ya. Contoh lah, dulu kita, ini pengacara semua dulu kasus Lingkar Selatan. Lingkar Selatan itu kan pasti ada yang rugi, lalu mengajukan class action. Lucunya yang class action itu pengacara. Nah, kalau pengacara masuk di class number, masuk dalam kelompok itu tidak masalah. Karena ada 2 tadi, ada kelas number, ada yang kelompok representatif. Ada maksudnya kalau pengacara itu bagian dari kelas number, tidak ada masalah. Ini kan di luar kelas. Ya, di luar kelas. Nah, kalau di luar kelas, maka dia kuasa, menggunakan surat kuasa. Boleh. Tapi jangan menamakan dirinya sebagai bagian dari kelas. Ini orang di luar kelas kan? Iya. Nah, jadi belum lagi dua pengadilan itu belum apa namanya? Belum masuk ke substansi. Memasuki pokok perkara. Dua-duanya. Prof, sebelum saya ke Pak Warsiat, artinya kan tidak boleh, artinya nih gugatan yang dilakukan oleh warga Kampung Batuah melalui kuasa hukum baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tata usaha negara kan dua-duanya kalau kita bahas sederhana kan ditolak karena itu tadi bukan tidak masuk ke substansi lagi kan. Nah, sekarang kan warga ini ingin ada kepastian nih soal yang kita persoalkan kan adalah ini punya siapa sih tanah ini. Kalau ini punya warga maka kemudian kita tunggu putusan pengadilan kan. Nah, kira-kira celah untuk tadi dibuka oleh Bang Subani, celah untuk kemudian warga untuk mengadu ke pengadilan itu seperti apa? Ulang dari awal. Tapi gugatannya tidak ada masalah kan, nol. Nah, lain halnya ditolak gugatan. Nah, kalau ditolak, ya bisa lagi itu digugat. Debes in idem kan. Artinya tak diulang. Hari ini nol. Kan salah nah. Nah, salah kan masuknya. jadi masuk bahasa. Tapi ini gambaran lemahnya. Jadi harus diperkuat, berarti kan harus diperkuat. Jangan mereka merasa bahwa sudah cukup. Oke, ada sini ini sebagai pembuka dulu, Bang. Sekarang saya ke Pak Warsiat. Pak Warsiat melanjutkan. Tentu kan Pak Warsiat juga sudah membaca kan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan Pengadilan Negeri Banjarmasin soal gugatan warga Kampung Batuah. Dalam pencermatan Pak Warsiat seperti apa? Sebetulnya usaha dari teman-teman LBH Ansor itu sudah luar biasa, Namun demikian, memang apa yang disampaikan oleh Prof Adi itu ada benarnya. Jadi yang mereka minta di TUN itu adalah pembatalan SK Wali Kota, kan gitu. Nah, terus itu penundaan. Nah, cuma yang jadi masalah mereka itu mengatasnamakan warga. Kan itu diklaim oleh wali kota itu adalah sengketa itu adalah lokasi tanah dan pasar. Nah, seharusnya mereka mengatasnamakan pasar. Jadi itulah rupanya legal standing dia. Nah, dari warga RT 11 maupun RT 12 itu kan berarti pemukiman jadinya. Nah, jadi tidak ada korelasinya kalau dia mau menggugat masalah SK wali kota. Sedangkan SK wali kota itu berdasarkan tugas bantuan. Artinya wali kota melaksanakan perintah dari Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi pasar kan. Nah, seharusnya yang menggugat itu warga pasar. Nah, kalau seandainya terjadi peralihan itu pun harus diperjelas.
secara nomenklatur pasar tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Nah, ini yang perlu dipahami sebetulnya. Yang perlu dipahami. Nah, sehingga kenapa gugatan itu mentok? Karena dia mengatasnamakan class action. Nah, ini kepentingannya berbeda. Ada yang warga asal, katanya itu mereka peroleh dari tukar guling. Tahun berapa gitu? 65. Sekitar 54. 54 ya. Nah, itu mereka tidak dibuktikan. Tukar guling ini harusnya dibuktikan oleh teman-teman kita itu bahwa ini adalah tukar guling atas nama si A, kemudian dijual ke si B, si C, dan si D. Dan 60 tahun kan? Berarti sudah terjadi peralihan. Itu yang jadi masalah seharusnya. Nah, kalau mereka konsisten, misalnya ada 100 pedagang misalnya, atau yang diklaim itu 150 ya. Itu seharusnya kalau mereka pedagang, ingat ada satu kewajiban di dalam Permendak itu, pedagang dan Perda itu mengatur setiap pedagang itu harus ada kartu merah. Nah, ini yang jadi masalah sebetulnya. Kalau saya sih ada, nanti mungkin di RCC akan saya lakukan penawaran yang berbeda, yang out the box dari masalah ini sebetulnya. Karena kalau masalah ini diikuti walaupun banding ya, banding ke tingkat pusat sudah dikuatkan nih. Nanti kasasi tetap aja kayaknya. Karena apa? Fakta hukumnya sempurna punya wali kota. Agak-agak susah dia diterobos, kecuali kita melakukan upaya hukum yang lain. Artinya kalau gugatannya sama pasti akan seperti itu lagi. Maka harus keluar dari itu. Iya, harus keluar dari itu. Dan ruang itu ada? Sangat ada. Sangat ada. Asal mau dicermati secara detail. Tapi kalau kita mengacu ke situ, ini kan kita sudah tahu nih, positioning kita atau legal standing kita nggak masuk. Yang pedagang pasar yang mana? Yang RT 11 yang mana? Yang RT 12 yang mana? Kepentingannya berbeda. Kalau orang pedagang pasar, logikanya apabila terjadi revitalisasi itu akan gembira, akan dibangunkan, akan ditingkatkan, akan dibina, seperti itu. Nah, ini sekarang kan berbeda. Berbeda. Disinilah kayaknya kalau menggugat SK wali kota itu mereka akan terbentur. Apalagi itu yang kita ambil nih. Sebenarnya pendataan terkait dengan yang mana yang pedagang, yang mana yang pengundi di sana itu sangat penting. Sangat penting. Nah, itu berarti kan. Berarti harus diurai nanti ketika akan mengajukan gugatan berikutnya. Harus diurai. Harus diurai dan harus melakukan upaya-upaya. Contoh nih, kalau warga yang RT 11, RT 12 itu mau mengajukan juga supaya dia punya legal standing, harus diperjelas. Kepemilik alas haknya apa? Alas haknya. Makanya kalau kita lari dari persoalan pedagang, kayaknya agak pasti peluangnya itu agak susah. Pak Warsiat, atas nama misalnya masyarakat ingin mereka itu dibantu untuk soal bagaimana mereka berada di Kampung Batuah yang mereka sudah lahir, besar, hidup dan bermata pencarian di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan dari sisi hukum sekali lagi untuk gugatan yang bisa dilakukan ke depan? Pertama, alas hak dulu diperbaiki. Alas hak. Jadi mereka katakanlah RT 11, RT 12 itu kan diperoleh itu kan dari beli membeli dan sebagainya kan. Ini harus diperjelas, Pak. Kita kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria. Itu bagaimana mengaturnya? Undang-Undang Pokok Agraria itu mengatur apabila ingin memperoleh hak atas tanah ada dua sistem. Itu di PP 2497 mengatakan ada sistemik, ada sporadik. Nah, ini yang ditempuh nih. Supaya untuk klaim dia yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan bahwa dia menempati tempat tersebut selama 20 tahun berturut-turut tidak terputus, itu akan masuk. Itu akan nyambung ya. Artinya secara historis yang perjalanan itu menjadi dasar hukum. Harus diperbaiki. Tanpa diperbaiki akan ditolak. Sekarang kalau ibaratnya dikatakannya dia liar dong. Sistem hukum kita apa? Ini sistemik atau sporadik? Mana? Ini mana faktanya? Jadi harus kita perjelas dulu di situ. Harus dulu. Oke. Perjelas. Nah, ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan dalam putaran berikutnya. Saya ke Bang Fahri. Bang, kita ini kan tidak pernah lelah bicara soal Kampung Batuah. Kita sudah beberapa kali, 3 atau 4 kali ke Kampung Batuah. Kemudian di luar itu kita sudah mendiskusikan, mengkompilasi apa kira-kira upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita di Kampung Batuah. Sampaikan judul diskusi kita itu bagaimana mendengar jeritan hati warga Kampung Batuah, kan Pak Fahri? Ya. Mendengar jeritan hati Kampung Batuah itu menarik. Ketika diajak mendengar jeritan hati, artinya semua orang boleh dapat berpartisipasi untuk memiliki kepedulian, untuk bisa terlibat di dalam proses yang namanya advokasi. Nah, advokasi itu dalam konteks ini
bukan hanya advokasi hukum, tetapi bagaimana juga mengadvokasi masyarakat secara mental. Nah, artinya kan apa? Ada nilai-nilai edukasi yang juga harus dibangun untuk masyarakat agar apa? Satu, masyarakat itu paham hukum. Nah ini, saya pernah melakukan. Soalnya mereka mengenai kepemilikan pengurus 60 tahun mengemudi di sana aja mereka nggak ngerti kan? Tidak ngerti kan? Iya. Nah, ini ada persoalan pemahaman hukum. Maka penting, artinya bagi mereka untuk kita edukasi. Bisa jadi dalam konteks ini skema mengedukasi adalah skema edukasi pendidikan hukum progresif. Jadi saya pernah melakukan itu ketika saya mendampingi petani di Jawa, ya, tepatnya di daerah Wonosobo. Saya latih masyarakat itu untuk memahami hukum. Lalu apa yang akan mereka dapatkan? Ya mereka paham. Ketika mereka paham, mereka bisa bernegosiasi, bisa melakukan semacam mengadvokasi diri mereka sendiri gitu loh. Nah, persoalannya kan di sini belum sampai ke situ. Nah, lalu kemudian saya juga masih mempertanyakan teman-teman yang terkait dengan kepedulian, ya, soal aspek kepedulian. Ketika masyarakat ini bermasalah, seharusnya banyak kelompok-kelompok yang peduli gitu ya. Yang peduli itu bisa melakukan class action. Ya, class actionnya bisa jadi semacam turun langsung mengadvokasi, ikut memberikan dorongan. Konteksnya saya pertanyakan, teman-teman partai politik kemana? Hadir nggak ketika masyarakat bermasalah? Ada nggak yang hadir di situ kan? Kalau bermasalahnya memilih ada. Nah, ini kan yang menarik Bang Bari. Jangan sampai ketika pemilu mereka dipandang ada, suara mereka dihitung, tapi ketika hari ini mereka tidak diperhatikan. Dia ilegal, ya. Sementara mereka ini warga masyarakat. Tadi saya stop pendapat ya. Gugatan gitu, gugatan tentang pasar. Nah, berarti kan ada sendiri bahasanya. Tapi ketika yang digugat ini RT, berarti kan warga. Nah, warga otomatis lengkap dengan kepemilikannya, tempat tinggalnya dan lain-lain. Di sini kan yang manusia juga loh. Nah, hal-hal seperti ini saya pikir penting ya, penting. Kita juga penting untuk memunculkan solidaritas, solidaritas gerakan bersama. Siapa? Untuk pasar Batuah ini. Nah, apalagi kalau saya jadi agak mengkritis ini. Kalau dana untuk kesejahteraan, dana yang bersumber dari APBD misalnya ya, dilakukan untuk membiayai menggugat masyarakat. Ini kira-kira gimana toh, Bro? Ini dana rakyat toh, Bro. Menggugat rakyat. Ini logikanya di mana gitu loh? Logika Melawan rakyat. iya, dana yang bersumber dari rakyat untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, tapi digunakan untuk menggugat rakyat. Ini kan sesuatu yang Ini bukan menggugat lagi, mengusir rakyat. ini logikanya saya sampai sekarang terus terang aja saya tidak paham. Tetapi yang jelas saya pikir ayo kita rapatkan barisan, misalnya teman-teman di Pasar Batuah itu rapatkan barisan, minta dukungan dari semua orang, dari semua kalangan untuk bisa memberikan semacam advokasi secara kolektif. Akan semakin kuat. Nah, dengan adanya pengelolaan seperti itu, pengelolaan advokasi seperti itu, saya pikir negara juga akan berhitung. Pemerintah juga akan berhitung. Meskipun ini tadi ada persoalan lahan, gitu ya, ada persoalan yang berhubungan dengan penguasaan lahan, kejelasan. Dan ini sekali lagi betul. Kita harus melakukan semacam pendidikan, Kawanan dia. penyadaran betapa pentingnya legalitas suatu aset. Jadi kedepannya tidak terulang kembali kasus-kasus seperti ini. Gitu. Nah, jadi dengan tidak terulang seperti ini, jadi masyarakat itu bisa belajar. Jadi perlu
bagaimana pemahaman hukum yang benar kepada masyarakat. Karena kan kita tidak ingin Bang Kanda Fahri, kan di 2022 itu betapa Batuah dan sekitar itu kan mencekam antara warga dan aparat itu berhadapan-hadapan. Ini kan tidak elok jadinya. Apalagi tadi ketika bicara soal ini ada dana APBD yang digunakan di situ kan. Nah sekali lagi saya ingin ke Prof Adin. Prof, kira-kira ke depan apa teknis yang bisa dilakukan dalam rangka kemudian sekali lagi nih memastikan soal nasib warga Kampung Batuah ini secara hukum, Prof? Jadi Yang dua ini udah akses nih. dalam ilmu saya lah, ilmu pembangunan kota kan, ilmu hukum, tidak ada kamusnya yang kejadian hari itu, nggak ada. Karena kan membangun itu kan membangun masyarakat, masa kota. Arti membangun itu kan memberikan perlakuan yang baik. Nah sementara tadi kan ada kasus, ada dana, tapi dana untuk menggusur rakyat kan gimana anunya pelajaran di buku-buku kita kan tidak mengamankan aset. Dan tahun ini kan di APBD Mengamankan aset mengamankan aset. Jadi reorientasi baru lah terhadap ilmu pembangunan kota Banjarmasin. Jadi pemikir kota Banjarmasin itu perlu di reorientasi baru bahwa membangun, tapi kan membangun untuk masyarakat. Terus kalau membangun tapi mencerabut orang itu membangun apa? Untuk siapa kan pertanyaannya? Hukum selalu berpihak pada masyarakat lemah. Kan pertama masyarakat lemah, masyarakat banyak. Hukum seperti itu. Jadi kalau ada hukum yang berpihak kepada kekuatan yang kuat gitu kan, yang bermodal kan. Nah, itu dipertanyakan hukum. Apalagi ke pemerintah ini yang harusnya mengayomi rakyat lah. Nah, kalau dalam pemerintahan hukum itu lebih cenderung pada rakyat. Nah, keberpihakannya pada rakyat. Jadi kan ada lah, jadi hukum administrasi itu ada 3 lah. Ada untuk, ada oleh, ada terhadap. Jadi hukum yang terhadap itu, nah kan yang terhadap itu hukum melindungi rakyat terhadap penguasa. Jadi itu hukum perlindungan. Jadi ketika masa rakyat berhadapan dengan penguasa, maka yang guna hardung itu adalah masyarakat Itu berpihak ke masyarakat. Ya, karena Pak, karena di dalam hukum dilihat kalau masyarakat dengan pemerintah pasti masyarakat pada posisi yang paling lemah. Jadi relasi kuasa di mana masyarakat itu dalam posisi tidak berdaya Yang berdaya, lalu datang hukum memberikan perlindungan. Nah, sekarang kalau hukum ternyata tidak mampu untuk memberikan, bukan tidak mampu sebetulnya kan dimanipulasi lah hukum. Nah, Dibelokkan. Nah ini yang harus kita kembalikan. Tapi memang gini, Bob. Dalam teori kota, itu kan ahli kota itu kan menyatakan bahwa dalam yang paling banyak merusak tatanan kota itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah yang mengatur pemerintahan. Pemerintah Yang mengatur regulasi, yang mengatur namanya. Kemudian yang kedua adalah pengusaha, investor. Yang ketiga adalah ahlinya. Nah, jadi ahli kota itu bisa membuat kota itu menjadi rusak. Nah, tergantung dia berpihak di mana. Nah, mestinya dalam hal menata kota, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan menjadi bagian mendasar yang harus dipegang oleh para ahli kota. Jadi arsitek, sipil, kemudian yang lain sebagainya harus seperti itu. Nah, kemudian celakanya, ini kan mainnya ini kan biasanya kan di pemerintah kaitannya dengan regulasi. Nah, disitulah yang menjadi titik lemah yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pihak investor segala macam. Inilah yang akhirnya membuat kota itu semakin runyam dan tidak berpihak kepada yang tadi disampaikan Prof. Tadi tidak berpihak kepada masyarakat dan warganya. Nah, ini terjadi sebenarnya di Pasar Batuah. Nah, Pasar Batuah itu kalau misalnya kita simak dari kelayakan pembangunan pasarnya, revitalisasi pasar itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kenapa tidak terlalu penting? Kita kaji kemarin kan bahwa sebenarnya di dekat Pasar Batuah itu begitu banyak pasar-pasar yang lebih besar daripada Pasar Batuah. Ada pasar Padu, ada pasar Puripan, ada pasar Ayami. Nah, jadi 3 pasar ini kalau dicapai oleh warga sekitar Batuah itu
ke Kuripan itu paling sekitar 3 sampai 5 menit, ke Pasar Tandu juga kurang lebih segitu, ke Ayani juga kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kepentingan untuk merenovasi Pasar Batua atau itu tidak menjadi hal yang sangat Anda kalau dibutuhkan. bicara revitalisasi pasar, jangan-jangan ada pasar lain yang hari ini lebih mendesak Itu untuk tadi, dilakukan. dan itu banyak lah kalau kita lihat itu, kalau kita kaji. Makanya kan dalam membangun pasar itu supaya kita katakanlah Batua sangat distressing oleh pemerintah untuk ditata pasarnya. Tapi pertanyaan mendasar kita tuh ajas manfaatnya bagi kepentingan misalnya pendapatan kota itu seperti apa? Kan tidak pernah diungkap. Mestinya kalau memang pasar Batua sangat penting dan mendesak sehingga harus menggusur warganya, maka harus dihitung dulu ajas manfaatnya itu sedemikian besar apa berpengaruh terhadap kota, baik pemasukan dari kota, baik saya mengatur etalase kota segala macam. Tapi kan Pak, kalau misalnya Batua itu dianggap kumuh, dianggap di situ tuh kan kawasan yang kemudian hari ini tidak sehat misalnya, atas nama revitalisasi penataan, tapi kan juga tidak harus mengeluarkan orang yang sudah sekian tahun hidup di situ kan. Itulah misalnya lahan itu ada berapa hektar, tetap dibangun direvitalisasi, tetapi kemudian mereka yang sudah di sana tetap di sana misalnya. Itulah yang kemarin kita sepakati untuk diusulkan. Makanya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ini peran partai politik kepada saat pemerintah terjadi kebuntuan untuk komunikasi, maka harusnya partai politik di sini hadir melalui misalnya anggota-anggota dewan yang ada di pemerintah kota. Mestinya mereka itu menjadi narah hubung dari kepentingan publik, termasuk kepentingan kita yang bersama-sama ingin memperjuangkan warga Batua bersama warga, harusnya di situ mereka berdiri. Karena sesungguhnya kan pasti akan ada titik temu antara konsep pemerintah bagaimana menata, keinginan warga seperti apa, dipertemukan satu titik. Kan kita kemarin kan dari hasil keluarga menemukan sudah mereka bersedia untuk revitalisasi. Cuma mereka minta supaya mereka tetap menghuni di sana. Nah problemnya adalah ini dianggap kumuh dua-duanya misalnya. Nah artinya ada tanggung jawab pemerintah bagaimana mereka bisa merevitalisasi pasarnya dan bagaimana mereka bisa menata huniannya. Tinggal mencari pendekatan-pendekatan ke pemerintah pusat. Kalau yang kemarin hanya fokus di sektor mengurusi perdagangan, maka sekarang masuklah ke sektor yang mengurusi permukiman. Kalau pemerintah kota tidak mampu, siap. Siap mewujudkan. Ada Bang Haris. Beberapa waktu yang lalu kan begini, seharusnya ruang dialog itu ini apakah pasar ini ketika mau pemerintah berkomitmen untuk mengambil, apakah ini kan harus dibuka gitu kan, dibuka. Kalau memang untuk revitalisasi, nanti bentuknya apa revitalisasi? Kalau memang dibentuk semacam adanya rumah susun atau penataan kota atau apa, itu kan perlu ada semacam keberanian untuk mengungkapkan. Komunikasi ini penting dibuka, di ruang komunikasi ini harus dibuka. Nah, kalau ini sudah dibuka, gitu kan ya, tentu semua orang bisa memahami. Ingat, dalam pembangunan itu ada hal yang tersumbat dalam pembangunan itu, sebagaimana Arif Budiman ya menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan etika pembangunan. Pembangunan itu menuju sebuah perubahan. Perubahan itu harus berbasis etika, bukan hanya berbasis hukum, tetapi juga dia berbasis etika. Dasar keilmuan etika kan? Etika. Kalau etika pembangunan ini diabaikan, dengan pasti ada yang menjadi korban, pasti gitu. Nah, siapa yang akan jadi korban? Mesti umumnya adalah rakyat bawah, grassroots. Nah, kenapa? Karena mereka ini adalah kelompok awam Yang paling rapuh, yang tidak paham. Nah, dengan ketidakpahaman inilah kemudian sebenarnya juga mengundang untuk kita kuatkan, untuk kita berdayakan gitu kan, agar apa? Terjadi dialog antara masyarakat, pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain yang berhubungan dengan skema pasar Batua ini ya. Saya pikir bukan pasar Batua ya, kampung Batua. Kampung Batua. Kalau kampung Batua ini
mau direvitalisasi seperti apa? Idealnya itu ketika masyarakat menerima clear. Kenapa? Masyarakat mau menerima tentunya, tapi dengan kesepahaman. Nah, membangun kesepahaman inilah yang seharusnya diupayakan. Tetapi sampai saat ini ada nggak upaya-upaya membangun kesepahaman ini? Ada kesepahaman itu kan bisa terwujud ketika misalnya masing-masing para pihak itu bertemu, kemudian pemerintah menyampaikan gagasannya seperti apa, Iya. seperti apa, dan ketemunya di mana. Iya, jangan sampai yang ketemu itu adalah alat berat dan rakyat, gitu kan? Nah, kalau yang ketemu alat berat dan rakyat tidak ada negosiasi atau komunikasi bagaimana mau bicara apa, dihadapkan dengan simbol-simbol kekuatan begitu. Tapi mengerikan. Pak Farid sekarang ini kan malahan yang ketemu adalah dana untuk melakukan pemagaran pengamanan terhadap aset. Nah, itu kan dibiayai oleh negara untuk pemagaran aset. Ada hal yang menarik, mungkin sejalan dengan Ya, etika itu tadi. Sebetulnya salah satu kelemahan daripada tergugat itu tidak melakukan etika itu tadi. Ya, itu. Jadi mereka melakukan sosialisasi pasca mereka digugat. Iya. Itu satu kelemahan. iya. Nah, kalau kita mau review sedikit belakang, jauh hari, kalau kita melihat penataan yang terjadi di Pasar Klewer, kebetulan waktu wali kotanya Pak Jokowi. Iya. Saya sebagai orang Asparindo. Jadi beliau itu pedagang Klewer itu diundang ke wali kota. Pedagang kota ada berapa? 60. Benar. Tempat wali kota. Dikasih makan siang, habis itu pulang katanya. Ini berlangsung 30 kali. Jadi mengalihkan 936 pedagang dari Pasar Klewer itu untuk direvitalisasi itu dengan menggunakan dana APBD. Nah, itu harusnya dana APBD untuk pembangunan, mentransformasikan program. Nah, itu terjadi, Mas. Jadi gampang itu. Setelah pertemuan ke-60, 56, itu beliau ngomong, kalian semua mau tak pindahkan, begitu aja. Nah, artinya beliau menggunakan Pendekatan humanismenya. pendekatan etika. Jadi figur ya. Jadi masyarakat itu diambil hatinya. Apalagi kalau filosofi masyarakat Jawa, kalau sudah diambil hatinya diajak makan, dia katanya enggak. Apa ujar pian aja. Nah, kenapa kita filosofi masyarakat Banjar tidak dipakai dasarnya? Kita kan gotong royong, kan pakat gitu kan. Jadi, nah, apa lagi kenalannya di Banjarmasin? Di Banjarmasin seharusnya bukan dinas perdagangan lagi. Sudah ada perda di pasar. Nah, karena apa? Pemerintah itu berpikir demokratis. Tidak bisnis dia. Jadi di mana-mana saja itu kalau pemerintah itu tidak bisnis. Contoh dari satu anggaran. Anggaran itu misalnya anggaran SKPD. Kalau SKPD anggarannya katakanlah 2 miliar. Kalau dihabiskan 2 miliar itu berarti 100%. Sedangkan pengusaha tidak. Anggaran ditekan, hasilnya semaksimal mungkin. Jadi berbeda itu. Dua tetap yang berbeda. Nah, coba memang mungkin mendapatkan seperti ini kan persoalan etika tadi kan. Nah, ada lagi etika yang paling parah. Mereka warga Batuannya menghuni di sana 60-an tahun sudah. Nah, 60 tahun ini tidak pernah dilakukan pembinaan, bahkan misalnya pemahaman ke mereka mengenai kalau memang toh itu miliknya tanahnya, milik pemerintah kota, seharusnya selama kurun 60 tahun itu ada proses mendekatkan ke mereka, menyampaikan bahwa ini memang aset yang punyanya pemerintah, segala macam. Nah, ini kan tidak pernah dilakukan. Dilakukan ini pada saat tadi setelah terbongkar semua kasus persoalannya, setelah diperkarakan. Sehingga kemudian baru bertemu di pengadilan. Ini memang yang harus ditanya ini ya, birokrat. Nah, sekarang, ini penting nih. Ketika Pak Haris, kan tentu pengalaman panjang di birokrasi. Pak Haris, kan ada persoalan hukum ketika warga berhadapan-hadapan dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Putusan pengadilan negeri tadi sudah, kemudian putusan pengadilan TUN sampai pengadilan TUN Jakarta, Pak Haris. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks birokrasi tadi, karena Pak Haris sudah menyampaikan juga, harusnya kan bagaimana kemudian ada diskusi sehingga antara gagasan pemerintah kota seperti apa, warga juga ingin seperti apa, kira-kira titik temunya bagaimana, kan model-model seperti itu. Tadi juga kita kawinkan dengan tadi yang sampaikan Pak Warsiat soal bagaimana konsep birokrasi itu sesungguhnya. Baik. Pak Haris. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Jadi, Kalau wajar Pak, ya, ibu kota lama di sana sekarang. pertama kita bicara soal adat istiadat. Ya. Tadi disampaikan Pak
Menteri soal etika dan sebagainya. Di masyarakat Banjar itu penanganannya kabar baik ya, melakukan selamatan, angkatan berencana ya, itu sudah menjadi tradisi kalau terjadi persoalan-persoalan, ya kan? Maka lalu orang keundangan di kampung keselamatan nih kita nih undangan apa ini bahualan kepada jadi baik kita lalu ada masalah lapor berencanakan jadinya ini dalam konteks ini tentu pemerintah dan konteks itu pemerintah kota kan punya program kata-kata merevitalisasi Kampung Batuah itu menjadi satu kawasan yang lebih smart, lebih bagus, lebih modern seperti itu maksudnya. Tetapi tadi kalau kita kaitkan dengan konsep yang dilakukan di seperti pasar PW, ini tidak dilakukan. Sepertinya dilakukan ya, saya tidak bisa, tapi dalam pengamatan kita ini tidak dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya pemerintah, birokrasi, itu kan ada konsep menyengsarakan masyarakat itu tidak ada kamus itu. Karena tujuan pemerintahan berpemerintahan ini adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana masyarakat bisa dalam keadaan hidupnya tenang. Apabila masyarakat sejahtera, masyarakat tenang, pemerintah nyaman bekerja melaksanakan pembangunan. Nah, oleh karena itu komunikasi ini diperlukan. Tapi kan kemarin tuh Pak Aris, Ya, bahwa Pak Wali Kota diundang nggak datang katanya kan? Berarti secara adat Banjarnya itu gimana Prof? itu dia. Makanya, jadi kan kalau kita mau menyelesaikan, ini kan sudah semakin ruwet sih, semakin rumit kaminya. Nah, cobalah kita calling dulu, pemerintah tarik diri, masyarakat tarik diri, mencari solusi masing-masing. Ya solusinya itu tadi kita buka konsep baru ya. Ini hendak diapain kampung ini? Buantian hendak seperti apa? Kan ada solusi. Hari pertama, pertemuan pertama, wali kota undang tokoh-tokohnya ke wali kota, nanti makan-makan, apalah macam-macam. Jangan lupa dari apa-apa, itu belikan. Kayaknya Sidin datang atau siapa, tapi yang bagus yang mengambil keputusan. Datanglah ke kampung situ, kan melihat jadinya. Oh kayak ini juga, mendengar cerita dari mereka. Makan-makan gua di situ. Mereka merasa terorangkan. Nah, salah-salah yang tadinya menolak, bisa aja. Jadi hal-hal seperti itu dilakukan. Tapi sebenarnya nih dengan yang kita lakukan, kan sebenarnya sudah ada Nah itu tadi titik temunya. Nah itu tadi makanya hilangkan ego kita. Aku ini pemerintah, aku ini berkuasa, pejabat. Nah ada itu dulu. Masyarakat kami lawas di sini sudah ada juga itu. Jadi buka konsep baru. Nah konsep itu tadi. Ya menyelesaikan ini kan tidak bisa seperti kembali ke lapangan. Kita harus memakan waktu yang lama. Saya kira itu. Jadi artinya intinya pemerintah harus punya konsep untuk menyelesaikan ini. Pemerintah harus punya strategi dalam mencapai tujuannya kan ada melalui perencanaan pembangunan dan sebagainya. Ini kawasan ini menjadikan apa? Kalau ini hanya untuk kepentingan dalam tanda petik orang-orang tertentu, ya ini pasti berhadapan dengan masyarakat terus. Untuk kepentingan popularitas, artinya hanya untuk apa? Agar pembangunan seperti di daerah. Tapi justru kata kalau membangun popularitas melalui cara-cara begini justru kontraproduktif. Ya itu dia makanya jangan ini kemungkinan tapi ini ini jadi sebuah apa? Tapi lah ini dari sudut positif. Ya. Inilah bahan kajian kita jadi banyak bahan kajian. Kalau tidak ada masalahnya kan ada kajian. Ada ngopi. Makanya gara-gara terakhir, karena tadi kan diawali dari Prof, sekarang terakhir. Artinya akan ada ruang upaya hukum yang bisa kita lakukan ke depan kan, untuk bagaimana sekali lagi untuk memberikan kepastian hukum kepada teman-teman warga Kampung Batuah, Prof. Ya. Jadi kalau kita melihat dua pengadilan tuh kan, putusan pengadilan PUN, putusan pengadilan negeri. Nah, karena
dalam putusan itu sifatnya nol, jadi masih bisa diulang lah. Cuma kalau yang putusannya bukan ditolak. bukan ditolak, dua-duanya ditolak. Jadi dalam hukum acara dua-duanya bisa diulang. Cuma yang kalau pengadilan tata usaha negara nanti terbentur tentang tenggang waktu, kecuali berubah hanya. Jadi kan bisa aja kada lanjut kan kalau dicabutnya oleh masyarakat tadi, makanya itu harus ada komunikasi. Sebenarnya kan tugas kita yang ada adalah mengkomunikasikan. Kalau misalnya itu butuh baru propaganda. Makanya pemerintah ya, itu tadi kan strategi yang tadi disampaikan Pak Harif. Yang penting kan tujuan pemerintah tercapai, strateginya bagaimana? Kita tidak ingin nih masyarakat dan pemerintah itu berhadapan-hadapan dengan alat berat, dengan aparat. Ini kan tidak bagus jadinya ya kan, Pak. Jadi semuanya enak lah. Nah, yang bisa menyelesaikan secara fundamental. Pertama, ada dua. Satu, jalur hukum melakukan upaya terobosan dengan mengganti gugatan. Kalau saya cenderung itu yang dipermasalahkan legalitas sertifikat. Ya benar. Jadi bukan SK Sumber masalah di situ. SK sertifikat dari yang 95 itu bisa dibuka apabila ada alasan yang warga itu. Satu, ini kalau calon konstruksinya kita bangun seperti itu. Terus kedua, ada lagi sebetulnya penyelesaian secara hukum yang lebih menyentuh secara hukum, yaitu mediasi, Pak. Mediasi itu apabila pihak pemerintah bersepakat dengan pihak pedagang membuat suatu formulasi yang sama-sama haknya, tidak satu tidak di atas, satu tidak di bawah, sepakati. Setelah itu kesepakatan ini diajukan, dimintakan pada ke pengadilan, Pak. Itu langsung ingkrah ini, Pak. Nggak bisa diulang lagi. Dan ini bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki aset yang sudah terdata di aset daerah. Misalnya tanah ini sudah tercatat di aset daerah, itu bisa direvisi dan BPK pasti menerima, Pak. Asal ada keputusan yang ingkrah and binding. Nah itu Pak sebetulnya. Itu yang luar biasa. Nah cuma ini perlu figur, perlu figur. Artinya harus menunjuk mediasi. Siapa yang memediasi? Siapa yang Dan itu memiliki satu kata kunci, goodwill. jadi Itu menyeluruh, Bang. mungkin ulun menambah ya lah. Sekarang yang perlu kita lakukan ini, pemerintah ini hendak menyelesaikan dengan cara apa? Hukum kah? Atau mediasi? Itu dulu. Iya. Kalau ada pilihan itu, Memang pemerintah sudah ada pilihan menyelesaikannya dengan cara mengamankan aset, lalu dikucurkanlah dana 1 miliar. itu kan karena menyelesaikan, itu membunuh masyarakat namanya. Pertanyaannya, boleh nggak dana APBD itu digunakan untuk melakukan gugatan? Kalau dilihat, Pak, kalau dilihat di posisi pemerintah sekarang itu sangat kuat, Pak. Dia merasa superior nanti, Pak. Iya benar. Jadi, nah, cuma gini, anggaran yang digunakan itu, Pak, ini satu sebetulnya. Tahun 2002, apabila tugas pembantuan itu tidak bisa dilaksanakan, tidak terrealisasi, berarti dana kembali, Pak. Pengamanan itu apabila ini terjadi pembangunan, Pak. Jadi itu kayaknya tidak bisa direalisasi. Itu yang 2022. 2023 kan? Dan di 2023 ada lagi muncul anggaran itu. Ya, itu untuk kan gini, bunyi dari TV itu apabila ini kan bukan tahun jamak, loh, 1 tahun aja. Iya. Apabila pembangunan ini tidak selesai, maka ada kewajiban daripada wali kota untuk melanjutkan. Nah, maka itu akan dianggarkan di APBD. Nah, yang jadi masalah, setiap ada tugas pembantuan TV dari pusat itu sebetulnya pemerintah daerah itu harus ada dana pendampingan, Pak, untuk relokasi, untuk toleransi ganti rugi, misalnya ada penampungan, ada biar makan apa segala macam, dan memang logikanya setelah selesai dibangun tempatnya kembali. Jadi kelihatan kan memang pemerintah kota ini punya pergeseran sasaran. Kalau dulu sasarannya adalah merevitalisasi pasar, sekarang sasarannya adalah mengamankan aset. Nah, jadi dengan dasar mengamankan aset itulah, maka diperlukan dana untuk misalnya bisa saja melalui berbagai cara, pemagaran atau segala macam. Sekarang pertanyaannya begini, seberapa penting mengamankan aset dengan cara-cara seperti itu dibandingkan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dengan menggunakan APBD? Itu. Ya, jadi dilihat dari tugas. Iya. Tugas utama pemerintah apa? Nah,
Apakah dia mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan itu kan dia harus peran pemerintah. Ya. Ya. Tapi ada ruang untuk rakyat juga menggugat pemerintah Ya. bahwa fungsi mensejahterakan ini Karena- dipertanyakan dan kembali digugat orang dengan apa? Atas actionnya Artinya, nah ini kan ini menarik kan, artinya ada celah hukum baru kita sebagai masyarakat untuk melakukan gugatan atas kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk tadi menyengsarakan warga Batuan dan tanda kutip. Kalau positif lah tujuan di anggaran berapa tadi 1 miliar itu untuk itu langsung digugat bisa. Tapi Itu. nah, kita kan dilanjutkan dengan SK wali kota itu kan. Kalau SK wali kotanya positif untuk itu gugat. ada ruang. Nah, Ruang untuk gugat itu kan bahwa ternyata pemerintah ini pembiayaan bukan membiayai mereka kan. Tapi membiayai untuk mengangkat mereka kan. Untuk melawan. Saya kan membawa kita menggugat. Ya, Prof. Kalau saya cenderung Pak gugat sertifikat. Ya. Begitu digugat sertifikat itu pintu masuk untuk mediasi. Asal masyarakat setempat konsisten untuk istiqomah menjaga lingkungan. Oke, artinya dari banyak diskusi tadi Bang Subhan, ada upaya hukum, ada ruang dari kata Prof Hadin di awal dan sampai akhir beliau konsisten bahwa seperti Pak Warsiat soal ada ruang hukum bagi masyarakat untuk kemudian menyelesaikan ini kembali secara hukum untuk memperbaiki gugatan dari kata Pak Warsiat. Kita buka itu, kita urai. Tapi pada sisi lain kata Pak Haris dan juga Bang Fahri soal ini, kalau kita bicara pemerintah kita kembali lah. Kalau tujuannya adalah untuk menata, untuk membangun dan bersama masyarakat, itu kita selesaikan di situ, kita diskusikan di situ. Ini kan bukan soal pemerintah menang, pemerintah kalah, atau warga menang, warga kalah, tapi bagaimana kemudian tujuan pembangunan bisa tercapai, kira-kira seperti Menang kalah itu. itu kan boleh muncul. Iya, oke, Boleh baik. muncul itu. Jadi, oke, kira-kira itu kita nanti akan ketemu di bahasan berikutnya. Nah, terima kasih. Terima kasih, Bang Fadin, Pak Haris, Bang Fahri, dan kita akan ketemu kembali dalam ngopi berikutnya, ngobrol pinggiran akhir pekan yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.